putra keturunan Suta? Lalu bagaimana kau bisa bermimpi untuk belajar seni dari memanah? Kau tidak tahu? Hanya kalangan kesatria yang berhak dapat pengetahuan lebih tinggi. Perjuangan keras dan kesalahanmu, keduanya akan terjadi dan akan membimbing banyak pemuda. Ini adalah doaku untukmu. Dalam epik Mahabharata, Karna dikenal sebagai pejuang hebat yang nyaris mampu menandingi Arjuna. Bahkan Duryodhana pun percaya bahwa Karna adalah satu-satunya prajurit yang bisa mengalahkan Arjuna. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, serta senjata-senjata sakti yang tidak dimiliki ksatria lain, Karna tetap mengalami kekalahan tragis dalam perang yang menentukan nasib para Kurawa. Berikut adalah 5 kesalahan besar yang menyebabkan kekalahan Karna dalam Mahabharata. Nomor 1. Kepalsuan saat belajar ilmu Parasurama. Karena Guru Drona menolak mengajarinya Brahmastra, ilmu senjata sakti. Karna mendatangi Resi Parasurama. Sayangnya, Parasurama hanya bersedia mengajarkan ilmu sakti tersebut kepada kaum Brahmana, karena kekhawatiran ilmu ini disalahgunakan. Untuk memperoleh ilmu itu, Karna berbohong dan mengaku sebagai putra Brahmana. Parasurama pun menerima Karna sebagai murid dan mengajarinya ilmu sakti tersebut. Namun, ketika Parasurama mengetahui kebohongan ini, ia murka dan mengutuk Karna bahwa ilmu sakti yang telah dipelajari itu akan terlupakan di saat Karna paling membutuhkannya. Kutukan ini menjadi awal kelemahan Karna, yang pada akhirnya membuat Karna tak mampu menggunakan senjata saktinya pada saat-saat genting di medan peperangan. Nomor 2. Kutukan dari seorang Brahmana. Suatu hari, saat berlatih memanah dengan ilmu Sabda Bedi atau pemanah suara, Karna mengira bahwa suara dari seekor anak sapi adalah suara dari binatang buas. Ia menembakkan panahnya dan membunuh anak sapi tersebut. Ketika pemilik anak sapi, seorang Brahmana, mengetahui hal ini, ia kemudian mengutuk Karna. Brahmana tersebut berkata bahwa suatu hari Karna akan merasakan penderitaan yang sama, yaitu saat merasa lemah dan tak berdaya, ia akan terbunuh oleh musuhnya. Kutukan ini kemudian menjadi kenyataan saat Karna tak mampu bertahan di tengah pertempuran karena kondisi yang sangat mirip dengan situasi kutukan tersebut. Nomor 3. Kelemahan hati setelah mengetahui identitas ibunya. Sebelum perang besar Mahabharata, Krishna mengungkapkan kepada Karna bahwa ia sebenarnya adalah putra Dewi Kunti, ibu dari para Pandawa. Hal ini menyebabkan pergolakan batin dalam diri Karna. Kunti kemudian menemui Karna dan memintanya untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya dan bersumpah untuk tidak akan menggunakan senjata terhadap para Pandawa, kecuali Arjuna. Karna menyanggupi permintaan ini dan berjanji bahwa 5 anak Kunti akan tetap hidup, entah itu dirinya atau Arjuna yang selamat. Janji ini menjadi kesalahan besar karena membuat Karna tidak sepenuhnya bebas untuk bertarung melawan para Pandawa. Nomor 4. Pemberian baju zirah dan anting saktinya kepada Dewa Indra. Karena lahir dengan baju atau perisai dan anting-anting sakti yang membuatnya kebal dari senjata apapun. Menyadari kekuatan ini, Dewa Indra yang merupakan ayah Arjuna mendatangi Karna dengan menyamar sebagai seorang Brahmana. Ia meminta Karna untuk memberikan perisai ini dan juga anting-anting sakti tersebut sebagai hadiah. Karena Karna terkenal dermawan, ia tanpa ragu menyerahkannya,
meskipun ia tahu bahwa hal ini akan membuatnya rentan dalam medan peperangan. Sebagai balasan, Dewa Indra memberinya senjata sakti bernama Wasawi Sakti. Namun senjata ini hanya dapat digunakan sekali saja. Karena akhirnya menggunakan Wasawi Sakti ini untuk membunuh Gatotkaca yang merupakan putra Bima. Yang dimana pada saat itu membuatnya kehilangan satu-satunya senjata pamungkasnya untuk melawan Arjuna. Nomor 5. Kecelakaan dengan roda kereta. Pada hari terakhir pertempuran, Karna dan Arjuna bertarung habis-habisan. Namun di tengah pertempuran, roda kereta Karna terperosok ke dalam lumpur dan ia berjuang untuk mengangkatnya kembali. Karna meminta Arjuna menunggu agar ia dapat memperbaiki posisi keretanya. Namun Krishna yang menyadari bahwa ini adalah momen penting, mendorong Arjuna untuk terus menyerang. Dengan kondisi tanpa perisai ini, kekurangan senjata sakti, serta terkena kutukan dari Parasurama dan juga Brahmana, Karna pun akhirnya tewas di tangan Arjuna. Tragedi hidup Karna adalah bukti dari lemahnya moral dan juga kutukan yang harus ia tanggung akibat keputusannya sendiri. Meski memiliki keterampilan dan kekuatan yang luar biasa, kesalahan-kesalahan ini membawanya pada akhir yang tragis dalam Mahabharata. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.